Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta, lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cuplik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit, ini cuma tempat persinggahan sementara, bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat, saya harus bersiap-siap. Diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat, dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi,
pertanda kapal akan segera berangkat. Rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Mereka lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir pula lah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh, membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai, bergerombol tidur di goa-goa, padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC, kemana pergi mobil sejumlah keluarga, dari merek-merek yang mewah, keluaran mutaakhir. Tidak puas mobil punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau uangnya bisa bicara, tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh, sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap bakhil inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, bersetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita,
tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila.